Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Mari sama-sama dari lubuk hati yang sangat dalam kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, atas barokah hidayah inna yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian. Di antaranya nikmat Allah yang amat dan teramat kita rasakan, di antaranya pada pagi ini kita dapat hadir, dapat bertatap muka, dapat bersilaturahim, dapat melanjutkan pelajaran kita yang pada pertemuan pada hari Sabtu yang lalu tentang syarat Fatihah. Tentang syarat Fatihah, sekarang syarat kita melanjutkan dengan rukunnya Fatihah. Di mana di dalam kita apa saja ada syarat, ada rukun. Dua ini nggak bisa dipisahkan. Orang menikah ada syarat, ada rukun. Orang sholat ada syarat, ada rukun, ya kan? Orang bekerja ada persyaratan, ada yang harus dia tentukan dari perusahaan, artinya syarat rukun juga. Semuanya harus ada syarat dan rukun. Dua inilah yang menyebabkan amalan-amalan kita insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat sering salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, tanpa kita sadari bahwa hari ini, pagi ini kita masuki tanggal 26 daripada bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit. Orang Betawi sebutnya bulan Apit, bulan kejepit katanya. Padahal ini bulan yang sangat dihormati. Ini ada 4 bulan yang Allah hormati. Di antaranya bulan Rajab, kemudian adalah bulan Dzulqa'dah atau bulan Apit ini sekarang kedua. Ketiga adalah bulan Dzulhijjah, keempat adalah bulan Muharram. Bulan Dzulhijjah pun Allah sangat hormati, di mana di dalam hadis dikatakan mamin ayamin al amalun soleh biha ahabu min biha ahabu ilallah min ajihi ayamin yakni yaumul as. Qalu wala jihadun fisabilillahi ta'ala, qala wala jihadun fisabilillahi ta'ala illa rajulun haraja bi nafsihi wa malihi payarji min say'in baranji jalika min say'in. Di dalam hadisnya begitu. Apa artinya? Tidaklah hari-hari di mana amal soleh, amal kebaikan itu piha di dalamnya ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min hajihi ayam, yaitu melebihi hari-hari ini, yakni yaumul as, di hari pertama daripada 10 Dzulhijjah nih. Kalau kita beramal apa saja amal soleh di awal daripada bulan Dzulhijjah itu Allah lebih cintai. Sampai sahabat nanya, qalu wala jihadun fisabilillahi ta'ala. Sahabat bertanya, tidak juga berjuang di jalan Allah. Kata Rasulullah, qala wala jihadun fisabilillah, tidak juga berjuang di jalan Allah. Illa rajulun haraja binafsihi wa malihi min jalika bisai'in. Kecuali, kata Rasulullah, seseorang itu keluar dengan membawa jiwa, harta, dan tidak kembali untuk selama-lamanya. Ini jadi kayak gitu ganjaran pahalanya. Orang berjuang di jalan Allah masih kalah, kecuali tadi tuh
Seseorang keluar dengan membawa harta, jiwa, malihi atau harta, binafsihi jiwa, dan tidak kembali untuk selama-lamanya, kayak gitu. Yang bisa nyaingin cuma itu. Jadi kita melakukan amal-amal soleh di awal daripada bulan Zulhijjah. Khususnya apa? Khususnya apakah puasa dari tanggal 1 bulan Zulhijjah sampai hari Tarwiyah tanggal 8 sampai hari Asyura, hari Asyura. Tanggal 9-nya itu hari Tarwiyah Arafah. Tuh. Ini kita dianjurkan berpuasa. Ini di tanggal itu lebih dicintai, khususnya berkorban. Korban itu kenapa? Ya ada hari yang Allah pilih, diantaranya hari Nahar. Nahar adalah hari penyembelihan hewan di 10 Zulhijjah. Itu adalah penebusan daripada dosa, daripada tetesan darah yang hewan yang kita korbankan. Di Allah lebih cintai. Selanjutnya sebagaimana biasa sebagai penghantar, ini sebagai pengantar juga tentang bagaimana sih ini kita mendekati daripada bulan Zulhijjah. Ini tanggal 26 bulan Dzulqa'dah, dikit lagi awal daripada Zulhijjah. Ini biar ditonton, ini biar tahu gitu loh, biar jangan anggap remeh nih bulan Zulhijjah. Di mana kata Rasulullah, kun aliman, jadilah engkau alim, artinya pengajar. Kun aliman au muta'alim, atau jadilah engkau belajar. Seperti kayak gini kita belajar. Alhamdulillah saya pada saat ini menyampaikannya berarti mengajar, dan ada yang mendengarkan, namanya dia mendengarkannya ini au sami'an. Nah ini kan direkam, insya Allah ada juga yang dengarkan ini, alhamdulillah. Au muhiban, atau cinta. Jangan jadi orang yang kelima, udah nggak ngajar, kemudian nggak belajar, nggak dengar, nggak cinta. Jadi hati ini ada 3, ada hati mati, ada saat sakit, ada hati sakit, kemudian ada hati hidup. Kalau hati sakit, insya Allah dengan diobatin, hati ini makanannya adalah rohani. Rohani ini adalah siraman rohani, ini adalah hati diobatin, insya Allah hidup, dan insya Allah sehat, menerima. Kalau hati hidup, masya Allah luar biasa, mendengarkan nasihat dia buru-buru kerjakan. Tapi kalau hati mati ini repot. Kalau kayak batu adalah batu apung, nggak ada cahaya sama sekali. Jadi ini sebagai pengantar, ini lebih cintai Allah tadi, lebih cinta tuh kata Rasulullah, orang yang jadilah orang pengajar, atau belajar, atau mendengar, atau cinta. Jangan jadi orang kelima, udah nggak belajar, nggak ngajar, kemudian nggak mendengar, nggak cinta sama majelis-majelis ilmi, sama ilmu agama yang dapat menghantarkan kita untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung kita mengenai tentang tasdidatun al-fatihatun arba'atan asara. Bermula segala sabdu Fatihah itu 14 perkara. Jadi di dalam pembacaan Fatihah ini harus kita betul-betul perhatikan sabdu-sabdunya. Apa sabdu? Sida-sidanya. Kenapa? Apabila kita tidak baca dengan tidak bersida tadi, sabdunya enggak kena, otomatis sholat kita enggak sah. Karena Fatihah ini adalah salah satu daripada rukun qauli. Tuh. Jadi ada 14 sabdu Fatihah ataupun sidanya di dalam Fatihah. Ada 14 perkara. Masya Allah ini. Selama ini orang banyak yang belum paham tentang bacaan Fatihah ini. Iya, apalagi kalau sholatnya cepet banget, sabdunya nggak kena, ya nggak sah. Masya Allah, hati-hati nih. Ada 14 perkara. Kemudian yang pertama, Bismillahi faqal lami. Bismillah itu di atas, Bismillah itu adalah di atas lam. Tuh. Bismillah itu Fatihahnya ada di lam tuh, lah tuh di lam. Di atas lam sabdunya. Di atas lam. Iya, jadi bagaimana? Bismillah gitu. Bismillah harus kena. Bismillah, Bismillah. Kalau Bismillah, ya nggak kena. Kalau nggak kena nggak sah. Jadi bagaimana biar kena? Bismillah harus benar-benar kena. Digentak, dicetak kalau bahasa kitanya. Bismillah di lam tuh adanya. Sabtu tuh. Jadi dari mulai Bismillah itu udah kena Fatihahnya. Fatihah ada ayatnya, ada 7 diantaranya Bismillah adalah ayat Fatihah. Jadi Bismillah, Millah itu di atas lam. Tuh sabdunya 1. Kemudian yang kedua Ar-Rahman fauqa.
Yang kedua itu Ar-Rahman di atas ra. Di atas ra sabdunya. Bagaimana cara membacanya? Ar-Rahman. Ar-Rahman gitu. Ra-nya juga tebal karena ada tasdid di atasnya. Tahim tebal. Ar-Rahman agak bergetar gitu. Iya, bergetar. Ar-Rahman. Jadi kalau baca Ar-Rahman, ya nggak kena sabdunya. Jadi Ar-Rahman fauqa ra'i, yaitu Ar-Rahman di atas ra sabdunya, sidanya di atas ra. Jadi pelan-pelan bacanya. Bismillahirrahmanirrahman gitu. Pelan-pelan. Ini sholat. Iya, baik kita sendiri terlebih-lebih jadi imam, harus pelan-pelan karena ada 14. Ini yang kedua. Ar-Rahim fauqa ra'i. Ketiga Ar-Rahim di atas ra sabdunya. Ar-Rahim. Ar-Rahim udah bergetar, artinya tebal ra-nya. Ar-Rahim fauqa ra'i. Ya itu udah pernah ngitung belum? Belum kayaknya kita ya. Ini udah ngitung nih. Ar-Rahmanir-Rahim, nir-Rahim gitu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Ra-nya di atas ra. Ra-nya tuh dia. Ya, dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Dia dari mulai Bismillah saja sudah berapa tuh? 1, 2, 3. Sudah 3 tuh sabdunya. Dari Bismillah aja ada 3. Iya, dari Bismillah ada 3. Rahim di atas ra sabdunya. Walhamdulillahi fauqa lami. Keempat alhamdulillah itu di atas lam sabdunya. Mana di atas lam? Lillah tuh. Alhamdulillah tuh. Alhamdulillah tipis, tarhim kita baca. Jadi enggak tebal. Alhamdulillah lillah tuh begitu. Harus kena. Kalau nggak kena lagi-lagi nggak sah salatnya. Jadi perhatikan. Alhamdulillah itu di atas lam. Di lillahnya itu harus kena. Fauqa lami, yaitu di atas lam sabdunya. Ini yang keempat. Karena ada 14 tuh. Rabbil alamin fauqa ba'i. Kelima itu Rabbil alamin di atas ba sabdunya tuh. Rabbil alamin. Rabbil di atas ba sabdunya. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Begitu di atas ra, di atas ba. Bismillah tuh. Jadi dia dari mulai alhamdu di atasnya. Alhamdu di atas ba sabdunya. Ini yang kelima. Ar-Rahmani fauqa rahim. Keenam Ar-Rahman di atas ra sabdunya. Keenam di atas ra. Ar-Rahman alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman di atas ra. Ar-Rahman fauqa ra'i di atas Rahman di atas ra. Ra-nya itu harus kena sabdunya fauqa ra'i. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh Ar-Rahim fauqa ra'i. Ketujuh Ar-Rahim di atas ra sabdunya. Ar-Rahim juga di atas ra. Jadi Ar-Rahman di atas ra, Ar-Rahim di atas ra. Ar-Rahmanir-Rahim, nir-Rahim gitu. Ar-Rahmanir-Rahim itu yang ketujuh. Kedelapan Malik Yaumiddin fauqa dali. Yang kedelapan Malik Yaumiddin di atas dal sabdunya. Mana itu? Malik Yaumiddin di atas dal. Din gitu. Iya, kalau Malik Yaumiddin ya enggak kena. Malik Yaumiddin di atas dal sabdunya. Ya Allah, dia. Jadi harus perhatikan nih. Di atas lam sabdunya. Kemudian yang kesembilan Iyyaka na'budu wa fauqa ya'i. Kesembilan Iyyaka na'budu di atas ya sabdunya. Iyyaka na'budu di atas ya. Iya. Kesembilan di atas ya sabdunya. Fauqa ya'i. Kemudian yang ke-10
Wa iyyaka nasta'in. Ke-10 wa iyyaka nasta'in di atas ya. Sama, ke-10 juga. Wa iyyaka nasta'in ke-10. Pokok sabdunya ya'i. Kemudian ke-11 ihdinas siratal mustaqim. Pokok saudi. Pokok saudi. Ke-11 ihdinas siratal mustaqim di atas sad sabdunya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim di sad. Sad sabdunya tuh di atas sad sabdunya. Ingat tuh, siratal mustaqim. Pokok itu yang ke-11. Kemudian yang ke-12 siratal ladzina fawqa lami. Ke-12 siratal ladzi di atas lam sabdunya. Mana itu di atas lam? Siratal ladzi. Ladzi. Siratal ladzi gitu. Siratal ladzi gitu. Ladzi. Siratal ladzi fawqa lambi di atas lam itu sabdunya. An'amta alaihim ke-13 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ke-13 anta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin di atas dot sabdunya. Selanjutnya untuk yang ke-14 itu adalah waladdallin, adalah di lam. Nah, selesai tentang sabdu-sabdu Fatihah. 14 ini di dalam pembacaan Fatihah satu saja nggak kena di dalam pembacaan Fatihah sabdunya, maka nggak sah kita sholat. Iya nggak sah, satu aja. 14 ini harus betul-betul kena. Iya, apa itu yang rukun qauli itu sabdunya kena, bukan hanya Fatihah. Nanti walaupun belum sampai ke materi tentang tahiyat juga harus kena sabdunya, khususnya tahiyat terakhir. Iya, tahiyat pertama itu kan sunnah, tahiyat terakhir adalah wajib, harus kena semuanya. Tahiyatnya, salawatnya, kemudian juga salam yang pertama wajib kena sabdunya. Kalau nggak kena sabdunya, maka sholat kita nggak sah. Nah, 14 inilah harus benar-benar kita perhatikan. Dengan begitu kita sholat dalam pembacaan Fatihah, tentunya kita udah tahu ilmunya. Maka dalam pembacaan Fatihah jangan buru-buru. Buru-buru kalau kena sabdunya nggak jadi masalah. Yang penting kena sabdunya, jangan buru-buru. Jadi pelan-pelan kita membaca Fatihahnya biar kena sabdunya yang 14. Silakan. Biar kena sabdunya yang ke-14, maka harus betul-betul perhatikan. Karena memang kalau nggak kena tadi, selain maknanya beda, kemudian juga nggak sah. Ini 14 ini harus betul-betul. Jadi kalau kita ditanya sama anak-anak kita ataupun teman-teman kita, jadi bagaimana cara pembacaan Fatihah sabdunya, kita bisa terangkan dengan adanya kita hadir di dalam rangka menuntut ilmu yang alhamdulillah sudah kita sepakati setiap hari Sabtu ini. Jadi sekali lagi tentang pembacaan Fatihah sabdunya yang pagi ini kita kupas sudah kita selesaikan. Nanti selanjutnya adalah mengenai tentang apa? Yusan rafa yadaini, disunahkan akan mengangkatkan dua telapak tangan pada 4 tempat. Ngangkat tangan pada 4 tempat nanti pembahasannya. Jadi jangan setiap rakaat ngangkat tangan, enggak, pada tiap tempat nanti penerangannya. Enggak, ada ilmunya beda orang sholat. Jangan tiap rakaat ngangkat tangan, tiap rakaat ngangkat tangan. Ada 4 tempat yang nanti ada disunahkan yang angkat tangan. Iya, ini ilmu. Makanya kalau pakai ilmu beda, dalam ibadah pakai ilmu beda. Nah, makanya kalau kita membaca surah, itu baca surah disunahkan kita bismillah. Tapi kalau baca ayat enggak disunahkan bismillah. Contoh baca ayat mana?
Misalkan kita sholat baca ayat habis Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baca ayat. Misalkan bismillahirrahmanirrahim, baca ayat tuh. Dia baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati. Kan baca ayat. Bukan dari awal, diambil dari tengah. Itu enggak disunahkan. Beda. Kalau baca ayat, ya udah langsung aja begitu waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Itu kan ayat namanya. Kalau baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, habis Fatihah. Wadduha wan laili idza saja mawaddaka rabbuka wa ma qala. Nah, itu baru bismillah. Kenapa selesai? Kalau baca ayat kan enggak sampai selesai. Jadi enggak disunahkan pakai bismillah. Seperti surat At-Taubah juga. Surat At-Taubah itu enggak bismillah. Kenapa? Di ayat pertama haram bismillah. Kalau misalkan ayat selanjutnya pakai bismillah makruh. Sebaiknya jangan gitu. Kalau pertama mah haram pakai bismillah ayat. Maka ini tadi ibadah apapun beda kalau kita pakai ilmu. Kayak Fatihah kalau kita pakai ilmu. Alhamdulillah kita bisa terangin syarat Fatihah ada 14. Syarat Fatihah ada 10. Kemudian rukun cara baca Fatihah ada 14. Enak kita. Jadi Fatihah yang udah kita kupas tentang 10 tadi tuh, di antaranya bacaannya juga kalau diwasol, diwakop. Jadi jangan diwasol, diwakop, biar bagaimana? Batal jadinya sholatnya. Nah inilah kalau pakai ilmu, sekali lagi ibadah itu enak. Maka kalau kita ada kesempatan, waktu ada, badan sehat, jangan tinggalkan kita dalam rangka menuntut ilmu. Di mana saja majelis ilmi, bukan hanya di sini. Bukan hanya di sini, di mana saja. Kita jangan jauh dari majelis ilmi. Kenapa? Orang yang ngaji itu bukan makin pintar, makin kelihatan kebodohannya. Bukan makin pintar, makin kelihatan kebodohannya. Dengan begitu orang yang nuntut ilmu, selain ibadahnya juga insya Allah diterima. Dan insya Allah dari kebodohan tadi dia memperbaiki dalam rangka supaya ibadahnya jadi sempurna. Gitu untuk ilmu ini. Maka dua kitab ini kalau sudah selesai, Irsadul Anam sudah selesai dua kitab ini, Safinatun Najah, insya Allah kita selesaikan, insya Allah ibadah kita udah bagus. Selanjutnya kitab yang kita ini dulu kita habisin. Ini aja udah hampir setahun lebih agak selesai. Jadi saya pikir ini saja ya Pak Supri ya. Habis nanti untuk mengangkat tangan nanti yang 4 tadi. Saya pikir ini saja. Bagaimana biasa, ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya keluarga kita, diri kita diberikan kesehatan yang sempurna. Yang kurang sehat agar kiranya diangkat oleh Allah penyakitnya. Kemudian juga agar kiranya bala bencana musibah ataupun wabah khususnya yang ada di negara kita ini agar kiranya Allah angkat. Kemudian juga Allah jauhkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian hadir kita di majlis ilmi, saya ucapkan terima kasih setiap Sabtu juga hadir. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kiranya Allah berikan kita kekuatan untuk selalu hadir di majlis ilmi. Allah berikan kita kekuatan untuk mengamalkannya. Allah berikan kita untuk dapat memahaminya. Apa yang kita dapat pada kesempatan pagi ini, cara memahaminya sudah saya terangkan pada pertemuan Sabtu yang dulu ya. Cara pengamalan biar gampang ada di antaranya tadi udah diterangin. Tinggal kita buka-buka kembali rekaman-rekamannya. Sudah diterangin biar ilmu mudah masuk, biar nyampeinnya enggak itu gampang. Di antaranya Rasulullah kasih tip-tipnya, kasih resep-resepnya udah saya sampaikan. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inna kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa wa bi qalbi la yasa wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yusran sari ulai arba. Allahumma jukna mutaba'a nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wal akhiran wa jahiran wa batilan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wal ibadah wa amalan syari'a wahdahu. Allahumma sunna fa innaka khairun nasirin wa tahlana fa innaka khairul fatihin wa ghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wadina wa najina minaz zalimin wal kafirin. Allahumma ahyina 'alal islam wa sunnah wa tab'ana 'alal iman wa tauba. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.